الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. طريقة جلاء القلب halaman 19. Tariqatu jala'il qalbi, jalan menghidupakan hati. Halaman 19 di bawah. Arba'atun, ada 4 perkara. Tu'inuka, yang menjadi sebab penolong bagi engkau, ala jala'i qalbika, untuk menghidupakan hati engkau. Jadi ada 4 yang bisa menjadi sebab menolongi kita untuk supaya kita berisi hati hidup. Jaka ibarat di padang kadap itu ada api unggun yang menyala tarang. Nah, yang tarang itu disebut hidup narannya, walaupun di tengah kadap. Seandainya di tengah kadap itu kadadapan arangnya, maka disebut galap gulita. Apabila galap gulita, gelap kah galap kah? Apabila gelap gulita, maka kemungkinan besar 99,99% banyak binatang buasnya. Kayak itu juga keadaan hati, bila gelap gulita banyak penyakitnya. Jadi yang membuat hati kita tuh bersih karena ada di hati itu lampu penerang. Makin terang makin bersisih penyakit. Makin kadap makin berganal penyakit. Kadap lalu apa ngadap pada hibak penyakit. Maka penyakit inilah yang menyebabkan kita tadi, penyakit hati itu yang menyebabkan kita itu lupa lawan Tuhan. Bahkan lupa itu jadi wiritan atau amaliyah. Harusnya yang jadi wiritan itu ingat, tapi sebaliknya malah wiritan yang menjadi lupa yang menjadi wiritan kita. Jadi timbul pertanyaan, kenapa hati ini hobinya tuh lupa lawan Tuhan? Karena memang hati kada balampu. Nah, itu kada balampu. Maka di antara penyebab supaya hati itu tarang, andaki lampu. Kayak apa lampu yang pemulaan? Nah, di sini dipadahkan kasratul zikri. Kasrah itu banyak di kita. Arti zikir di sini ikhlas. Banyak memasang ikhlas di dalam hati. Sebabnya bapasang bapaculan. Jangan diartikan di sini zikir itu diartikan mengucap la ilaha illallah saja. Walaupun mulut kita mengucap la ilaha illallah, kalau hati kita kada ikhlas, maka la ilaha illallah itu kada kawa jadi lampu di hati. Jadi yang sebujur-bujur lampu itu adalah ikhlas. Dibawa beramal, maka ikhlas tadi makin menyala-nyala. Sebagaimana lampu yang tarang menerangi galap gulita tadi. Arti kasrah tadi banyak dipasang, banyak diperhatikan, banyak dipikirkan. Nah, itu maksudnya. Makin kita kada tahu menahu lawan keikhlasan di dalam beramal, sama artinya kita kada tahu menahu lawan lampu sagan hati kita. Banyak kita memperhatikan ikhlasnya tuh. Jadi bila orang beramal isinya kada ada ikhlas, kadap amalnya. Napakah amalnya? Walaupun amalnya tadi zikir la ilaha illallah, tapi hatinya kada ada mengandung keikhlasan, maka zikir la ilaha illallah itu kadap. Ikhlas sudah paham kita ya kalau. Nah,
Maka ciri orang ikhlas satu dulu. Ini paling ciri di antara yang ciri-ciri yang lain. Paling ciri memuji Allah. Hobinya memuji Allah, itu ciri orang ikhlas. Paling ciri sudah tuh. Hobinya memuji Allah. Datang di mana inya beisi perhatian memuji lawan Allah, arti memuji itu himung lawan Tuhan, gembira hati lawan Tuhan. Nah, kenapa inya ada perasaan gembira hati lawan Tuhan? Karena inya hanya melihat, mendengar dan merasa kebaikan Tuhan di dirinya, lalu inya kahihimungan dipujinya Tuhan. Nah, ini yang disebut ciri ikhlas. Nah, bila kita kadada berisi keinginan hendak memuji Allah waktu ibadah, berarti ikhlas kita tuh belum lagi on di kita. Belum on. Kenapa belum on? Mungkin ikhlasnya belum bujur-bujur dipahami dengan sebujur-bujur paham. Nah, kita buliki ke asal. Kenapa belum paham ikhlas? Mungkin pelajaran sifat 20-nya belum menghayati. Nah, jadi kita disuruh mengenal Allah yang disebut awaluddin ma'rifatullah. Ciri tuntung awaluddin ma'rifatullah, cirinya satu aja, berisi perhatian ikhlas. Itu ciri sudah tuntung awaluddin ma'rifatullah. Ini pertama meminandui Tuhan dari jalur ikhtiar hamba. Sedangkan dari jalur wahbiyah, ma'rifah yang sifatnya wahbiyah, yang datang dari Tuhan, itu tasarah Tuhan. Itu urusan Tuhan. Yang Allah memperkenalkan dirinya, itu tasarah sidin. Yang penting kita bisa kewajiban dulu dilaksanakan yang disebut awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal beragama itu pinando lawan Tuhan, yaitu caranya para ulama menyusun, belajar sifat 20, menghayati, paham, ciri paham, sudah ada bisi perhatian ikhlas. Nah, berarti tuntung sudah mengerjakan yang fardu ain, yaitu belajar tauhid narannya. Nah, lalu ikhlas ini dipasang di hati karenanya bapak balapasan bang, bisa takipai, bisa taburirit, ikhlas nih dibawa beramal. Itulah yang disebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ku jadikan manusia semata-mata supaya inya pinandu lawan aku. Nah, maksud pinandu di sini ikhlas. Liya'rifuni bil ibadah. Pinandu lawan aku tapi jalannya kadakawa meninggal ibadah. Kadakawa ibadah itu ditinggalkan, ibadah dikerjakan, diisi dengan ikhlas. Nah, lalu timbul pulang pertanyaan, bujurkah sudah ikhlas kita? Lihati siapa yang jadi lilihatan kita waktu beribadah itu siapa? Kalau yang lilihatan itu adalah kebaikan Allah, nah berarti itu bujur ikhlas. Satu, imbah itu pulang siapa yang dipuji, membujur dasar melihat kebaikan Allah, tentu yang dipujinya Allah. Nah berarti dasar bujur ikhlas tuh. Kalau nyabi ibadah, mulai Allahu Akbar, sudah Allah yang dipujinya, yang dicanganginya tuh kebaikan Tuhan aja. Nah ini orang bujur ikhlas narannya. Rancak kita memuji Tuhan di setiap ibadah yang kita gawe, baik ibadah muntung, baik ibadah anggota tubuh, itu yang disebut kasratud dzikri. Nah, jadi bukan yang lait kadenya nintu pang. Lait kan aja jabatan nimbul lait aja bunyinya. Biar pian bemasak di dapur. Cak ibarat bini nih bemasak di dapur. Tapi ikhlas, ini narannya zikir walaupun bemasak. Nah, mulai memelikit kompor, mengisai beras. Tapi ikhlas, pasang dulu. Oh, likit dulu kompor. Beras sudah dikisai, andak. Ini kan biasanya orang sebelum hendak ke pemanas itu kan nyalai dia kompor dulu. Kayak itu mah biasanya supaya lakas aja. Nah, imbah adi andak. Nah,
Dipasang dulu ikhlas dilihati, bujur kada tapakur kada dulu. Sekali bebuncalak hangit. Kalawasan tapakur. Nah. Arti dipasang ikhlas tuh dilihati kita tuh semata-mata bemasak nih menjunjung perintah Allah. Hendak taat lawan laki, hendak menolongi laki itu menjunjung perintah Allah narannya. Jadi kita bemasak itu menolongi laki. Baharaguan di dapur tuh nah niatnya menolongi laki. Ada apa dengan menolongi laki? Itu perintah Allah. Kalau kita menggawi bemasak-masak karena menjunjung perintah Allah, nah berarti ikhlas narannya satu sudah. Imbah tuh dilihati waktu bemasak nih tuh siapa yang baik, kita kah? Kita yang bini nikah yang baik ada. Ternyata yang baik itu tetap masih selalu selamanya hanya Allah yang berisi kebaikan. Ada kita si bini, itulah pandangan si bini tadi. Sebabnya sudah tuntung membelajar sifat 20. Nah, amun yang memang tujuannya menjunjung perintah Allah, tapi yang dilihati kebaikan seorang, berarti belum bujur-bujur ikhlas. Maka kena bila yang dilihati kebaikan seorang, ngalihin urusannya tuh. Tak karena laki kadang membalas kebaikan seorang, lalu menganggap hatu, lalu bermamai hatu. Aku sudah mau sakakan ya. Ada dimakan ya, lalu bermamai sebenarnya laki misalnya bila pina memberi muar dalam pandangan bini nih, itu ujian Allah bagi si bini. Mantes tauhid kita lawan Tuhan atau mantes keikhlasan si bini. Nah, makanya di rumah tangga tuh apabila bujur-bujur sama-sama ikhlas, maka rame. Sama-sama wali. Yang laki wali, maksud wali ini paham sudah ikhlas, disebut wali kecil narannya. Ujar orang bahari wali halus. Lain orang halus. Nah, bini wali halus juga sama-sama paham no ikhlas bang. Rame itu bang. Kada beranggapan malah saling memuji lawan Tuhan. Nah, bila datang dari yang laki yang kada nyaman kepada si bini, dianggapnya didikan Allah, melatih kesabaran. Bila ada yang nyaman kepada bini datang dari laki, dipujinya Allah, disyukurinya laki. Nah, kayak itu juga laki lawan bini sama. Bila melihat bini kelakuan yang pina memberi muar, nah itu didikan Allah untuk si laki, melatih kesabaran. Bujur kada ikhlas. Mun kita sarik, tersinggung, bermamai, nah berarti kita belum paham lagi ikhlas. Artinya paham mai sudah, tapi gagal. Ini yang disebut jatuh bangun. Kada apa-apa, gagal. Terduduk, berdiri pulang. Pasang pulang ikhlas. Sebab kita ni mudah aja mengaku ikhlas. Mudah mengaku, tapi pengakuan itu diuji oleh Tuhan. Jadi Tuhan tuh mau uji bujur kada nyawa ikhlas, ditis Tuhan. Nah kayak itu. Tapi mun di rumah tangga si yang laki lawan yang bini kada sama-sama paham sifat 20, kada mau belajar bang. Lihat pian berdauran ya. Gembiranya gembira kada karena Allah, daurnya pun makinnya. Yang laki ngalihai sambat, yang bini kepala suku juga. Jadi yang laki kepala suku, yang bini kepala suku. Nah, kasratud dzikri, nah penting bener Jasidin. Apabila kadada banyak memasang keikhlasan di hati dalam 24 jam, apalagi kadada lalu-lalu, hati itu kadap. Walaupun orangnya banyak beramal, malah memusang. Makin banyak sembahyang, makin memusang. Kenapa? Ingat di hatinya ada musang. Yang kedua, waluzumus sumti. Banyak berdiam. Urusan yang cagar kada bermanfaat, baik berdiam.
itu termasuk membantu kita ma'amaliyahakan wiritan. Sebab sangat logika benar. Bila kita misalnya pandir jauh-jauh orang mata orang marutit, nyata kita kada baca wirid ya kalau pandir aja terus. Coba bila berdiam ungut. Napa yo yang hendak ko pandir aja melihat tasbih kayak begitu kaminting, nah lalu hendak membaca salawat tak? Nah, melihat tasbih. Jadi tasbih itu digenali. Jangan halus benar kada kelihatan. Karena kada kelihatan kita kada tak ingat bahwa ada yang dibaca. Mun tasbih gono-gono nong kaya begini sebegi gonolnya nah. Nah, sambil minum aja nah. Bismillah. Gono-gono bikin tasbihnya. Masakan di rumah tuh. Jadi melihat lawan tasbih, melihat seorang tuh berisi wiritan yang harus dibaca. Nah, luzumis sumti naranya banyak badiam, kecuali dia perlu dihajatakan. Orang betakun, kita badiam aja, cil aja. Orang berjual pancok di sini di mana? Pian badiam, jangan itu nah, di mana cil aja, badiam pian. Nah, tuh kadang kayak itu naranya. Pian pulang bawa obat ke rumah sakit ke puskesmas, sakit napa ada keluhan napa jo dokter berdiam pian jo dokter ini kusuntik di mata ini nih berdiam kayak ini. Nah nomor 2 yang ketiga wal khalwatu mengurangi bergaul khalwat. Ada usah kita terlalu ekstrim hendak ke gunung Meratus sana ke puncaknya berdiam, ada usah lo kopina buka disasang ular ganal kah. Nah, artinya mengurangi pergaulan yang biasanya kita tuh 24 jam bergaul jadi kekawanan. Nah, dikurangi. Dengan adanya kurang pergaulan, kurang juga kita kesibukan, kurang juga berpikir, kurang juga uyuhnya. Lalu tasadia waktu sagan bawirid. Nah, itu hikmahnya. Wa qillatul mat'ami wal masyrabi. Nah, ini contohnya. Dan sedikit waktu makan dan waktu minum. Ini isim zaman. Nah, kita gunakan di sini isim zaman, isim makan. Maf'al, maf'alun, maf'alun, mif'alun, mat'amun, mat'amun, mit'amun. Ingatlah pelajaran. Yang pendudukan tahu ya kalau masyrab itu ada waktu di situ, berarti kalimatnya waktu. Jadi sedikit waktu makan dan sedikit waktu minum. Berarti pemahamannya bila sedikit waktu makan, berarti yang dimakannya memang sedikit juga. Jadi kita ada yang lawas benar makannya loh. Kenapa lawas? Dasar banyak ini makan. 3 piring tuh minim sudah. Itu kan belum hibak, hanya di pinggirnya aja. Di pinggir parut aja hanya aja. Lalu talawasi 1,5 jam makan ya. Itu mukadimah aja tuh, belum yang acara inti ya. Tuntung makan pulang merotet pendiran sejam setengah pulang jadi 3 jam. Sia-sia aja kita tuh. Sia-sia. Karena mbah makanan foto aja. Foto upload ke Facebook. Kan kita banggain kita nih makan hajar ya ini. Ya kalau kita itu orang tuh wali Allah Ta'ala kada usah disangka jahat kita bila kayak itu boleh jadi kita tuh ria. Qillatul mat'am sedikit waktu makan wal masyrabin dan waktu minum. Titik di situ. Ahlul ghaflati bermula mubtada bahasa nih. Bermula orang-orang yang jarang mengandak ikhlas di hatinya. Lalu inya tadi lupa lawan Tuhan disebut ahlul ghaflah. Idza asbahu apabila orang yang lupa lawan Tuhan ini bila bangun guring, asbahu itu bangun guring. Yatafaqqaduna amwalahum merasa kekurangan harta. Bangun guring itu perasaan rasa kurang berisi urusan duit. Rasa kurang. Rasa kada puas, rasa kada cukup. Itu orang yang lupa lawan Tuhan. Ya, karena inya merasa kurang terus, lalu berpikir hendak menambah, mencari segala macam. Itu aja otaknya. Padahal bangun guring itu jangan memikirkan urusan duit dulu. Tapi karena inya ahlul ghaflah, bangun guring yang dipikirkannya rasa kurang berisi duit.
wa ahlu zuhdi wal ibadati. Nah, dan bermula orang yang zuhud wal ibadati dan katujuh ibadah urusan akhirat, urusan dunia ini saparlunya aja. Bila cagar membantu urusan akhirat gawinya walaupun dunia, tapi membantu urusan akhiratnya gawinya, dan ini banyak fokus ke urusan ibadah sagen sangu di akhirat, itu ahluz zuhdi narannya. Nah orang ini bilanya bangun guring bang, yatafaqaduna ahwalahum, merasa kurang beribadah lawan Tuhan. Nah rasa kurang beribadah lawan Tuhan, rasa banyak dosa. Bangun malam tadi rasa kada sempurna beribadah, imbah ini pulang rasa kurang ilmu, kurang amal. Nah ini orang zuhud. Kira-kira yang pertama tadi kita banyak tuh. Ya kalau yang kedua nih tak sedikit pengurangnya. Paling ulun yang dibuncul tuh bucap. Yang lainnya aur duit yang dikapungi aja. Paling aku aja. Mengaku benar ya kalau pengakuan. Nah itu orang yang ahli zuhud, rasa kurang lawan ibadah, lalu karena perasaan kurang kada sempurna, lalu hendak menambahi. Nah itu hendak menambahi aja kita. Wa ahlul ma'rifat bang, orang-orang yang memang baisi khusus hubungan lawan Tuhan. Ahlul ma'rifah narannya baisi hubungan khusus lawan Tuhan. Cinalnya nintu enggak Tuhan, ya terus yang digaduhinya, yang diasikinya. Orang ma'rifat ini kayak apa? Bangun guringnya, sadar bangun dari guring, yatafaqqaduna qulubahum ma'allahi azza wa jalla, rasa kurang sempurna bergaul lawan Allah, itu aja tuh. Nah, rasa kurang sempurna adab lawan Tuhan. Karena waktu sidin yang ma'rifat lawan Tuhan ini ketika bangun sudah batamuan lawan Allah. Maksud batamuan di sini yang dilihat hanya kebaikan Allah jatarus. Waktu bangun mata bebuncalak, waktu talinga bada dengar, waktu hati bada rasa itu nah. Nah, yang dirasakan bubuhannya itu adalah hanya kebaikan Allah. Tapi karena sidin ini pinando lawan Tuhan akan kebesarannya, lalu rasa kurang adab lawan Tuhan. Nah, rasa kurang adab, rasa takutan benar, lupa lawan Tuhan. Nah itu orang wali itu. Kalau kopina Tuhan memutus hubungan, nya orang sudah tarasai nyaman, biar takutan kehilangan nyaman. Nah itu secara hukum teori ini tuh nah, orang yang sudah merasa nyaman, takutan kehilangan nyaman. Nah kayak itu orang yang ma'rifat tuhnya merasa nyaman, takutan kehilangan nyamannya ma'rifat lawan Tuhan. Nah jadi orang dunia yang dipikirakannya kekurangan duit mbah bangun guring. Orang ahli ibadah yang dipikirakannya kekurangan ibadah mbah bangun guring. Orang yang sudah pinandu lawan Tuhan yang dipikirakannya takutan diputus hubungan oleh Tuhan. Hatinya tadi. Jadi orang ma'rifat ini kadang menggaduhi yang lain, yang digaduhnya itu Tuhan aja. Ma min nafsin yubdihillahu ta'ala fika. Tidak ada min nafasin, nah faknya baris fathah. Tidak ada satu nafas. Kalau nya nafsin satu jiwa. Kalau faknya baris di atas, nafasin satu nafas. Ini nafas. Tidak ada satu hinak, itu aja sudah. Yubdihillahu ta'ala fika, yang Allah berikan akan satu hinak itu kepada engkau. Min ta'atin, yang dibawa kepada ketaatan, au maradin, atau memang satu hinak tu isinya sakit, au faqatin, atau satu hinak tu isinya kesusahan, illa melainkan wa huwa ta'ala, melainkan Allah yuridu baisi kehendak ayyahtabiraka bidzalik, menguji akan engkau dengan satu hinak tersebut. Nah, jadi satu hinak yang Tuhan beri itu ujian bagi kita. Kayak apa cara Allah mauji? Ada kalanya satu hinak itu dijulungi Tuhan. Isinya hinak kita satu hinak tuh dengan ketaatan.
Ada kalanya diuji Tuhan dengan sakit, ada kalanya diuji Tuhan dengan fakah. Fakah itu kesusahan. Mun awak sihat aja bang, cuma kada berduit misalnya fakah tuh. Maka seluruhnya tadi itu kehendak Tuhan yang tujuannya mauji kita dalam satu hinak. Waktu taat ya Tuhan, sebenarnya taat itu dijulung Allah ke kita sebagai ujian. Siapa yang nyawa puji waktu nyawa taat? Minta puji kah? Memujiku aja Tuhan. Nah, kalau memujiku lulus ujian nernya. Kalau nyawa yang minta puji kada lulus ujian. Ada kalanya satu hinak tuh isinya sakit. Sabarkah? Kadakah? Bila kada sabar, kada lulus ujian. Nah, itu maksudnya. Wa man talabad dunya, barang siapa mencari kenyamanan dunia, dunia itu kenyamanan dunia. Bi tariqil akhirati, tetapi dengan lorong ibadah. Nah, lorong akhirat. Orang ini beramal amal akhirat, tapi tujuannya kenyamanan di dunia. Ini kalau ulama tasawuf memadahkan, ini sepakat ijma ulama tasawuf, kalau kita menggawi urusan akhirat tujuannya supaya dapat di dunia nih kenyamanan itu madmumun, tercela. Nah, siapa yang mencari dunia dengan cara beramal ibadah, karena maka orang tersebut kaman akhada, seperti orang yang memakai, menggunakan. Akhada itu menggunakan, asal makna mengambil, menggunakan mil'aqata yakutin, sinduk dari yakut. Yakut itu larang benar, sinduknya terbuat dari batu yakut. Yagripu biha, yang digunakannya dengan sinduk itu untuk mencibuk al-azirata, kotoran manusia. Kotoran manusia itai ya kita. Pina kisah ada tahu bian kotoran manusia itai. Nah, jadi orang tuh beribadah tujuannya di dunia, tujuannya supaya nyaman di dunia. Itu seperti menggunakan sinduk yang terbuat dari yakut mencibuk itai. Nah, rugi benar. Kenapa rugi? Jadi sampai rugi aja. Karena kada ada lagi pahalanya kena di akhirat. Itu pertama ruginya, kada ada upahnya lagi di akhirat. Karena tujuan kita itu bang, kada ada upahnya lagi. Satu, yang kedua belum tentu kabul juga. Han ya kalau musyalah kada kabul, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah jatuh tertimpa tangga, dijajak sapi pulang lalu. Nah, adalah sakit. Berapa kali sakit, berijak sapi, sapinya kada baugah. Aku duduk dulu di sini aja sapi. Nah, duduk di muha seorang pulang. Sekalinya sapinya bahira pulang. Nah, itulah barang siapa menggunakan misal baca surah Yasin, tujuannya supaya urusan dunia. Nyaman aku berdagang payu aja baca surah Yasin. Ah, ini kan ada pahalanya lagi baca surah Yasin. Rugi. Kenapa membaca surah Yasin? Minimal berisi perhatian supaya kita selamat di kubur. Nah, ini bagus juga masih. Supaya kita masuk surga kada berhisab. Supaya kita banyak pahala. Kalau membaca Yasin supaya usaha lancar, maka itu narannya menggunakan sinduk yang terbuat dari yakut mencibuk itai. Maka kayak apa caranya supaya kita berusaha ini jadi amal akhirat. Nah, ini penting benar nih. Kayak apa berusaha supaya jadi amal akhirat, jangan hanya jadi itai semata-mata. Kayak apa caranya? Ujar guru kubah semalam sin memadahi. Niatakan berusaha nintu hasilnya untuk agama. Nah, berusaha apa? Kau usaha pian misalnya bos batu bara, usaha batu bara. Batu bata, batu harang, berarti pembenaman narannya. Nah, tujuakan, niatakan sagan membantu urusan ibadah kita dan urusan agama kita. Itu niatakan. Jangan niatnya hendak bersusugihan. Jadi bagus berusaha tuh cuma niatakan sagan urusan ibadah kita.
dan urusan menolong agama kita. Nah itu niatnya supaya kehidupan kita dalam usaha itu dinilai ibadah oleh Tuhan. Apa ma yu'addu hadza ahmaq? Nah, apakah dianggap orang yang seperti ini yang mencibuk menggunakan sinduk yakut nih, dicibuk itai, apakah yu'addu hadza ahmaq? Ahmaq tuh cakap bahasa Banjarnya tambok. Bahasa Banjar. Kalau nyebungul bahasa Arabnya tuh jahil. Ada dan sanak ketuhannya jahil, ya ahmak nih. Dan sanak tuha. Oleh jahil. Artinya sang bersengatan jahil. Kakaknya oleh Abu Jahal. Nah ini ahmak naranya. Apalagi pada tambok ya Allah. Nah. La ta'taqid, jangan engkau berisi keyakinan. Nah ini jangan engkau berisi anggapan. Annan nasa, bahwasanya manusia itu, siapa manusia itu? Kita. Jangan engkau beranggapan bahwa kita ini, nah kita boleh katakan ke kita, fatahum al ilmu, fatahumul ilmu, kekurangan ilmu. Jangan kita beranggapan kita ini kekurangan ilmu, sebab kita ini sudah kemana-mana mengaji. Apalagi di zaman akhir ini, ibarat hendak mencari ilmu itu mudah benar, sampai berabah gin kawa. Ya kalau mbah buka YouTube, kawa melihat channel apa segala macam, kawa dapat ilmu mudah benar di akhir zaman nih. Jadi jangan kita beranggapan manusia itu kekurangan ilmu atau terlewatkan masalah ilmu. Artinya kebanyakan manusia itu paham aja sebenarnya sudah. Tapi jasidin sabujur-bujurnya bal, yang terlewatkan oleh manusia, yang kekurangan di diri manusia itu fatahumut taufiqu. Nah, kekurangan taufik Allah. Nah, kada ditulungi Allah mengamalkan ilmu. Itu maksud fatahum at-taufiqu. Jadi kita jersidin mun ilmu itu cukup, tapi mengamalkan ilmunya yang kurang. Jadi orang yang mengamalkan ilmu itu tak kurang. Atau bahasa di sini yang dapat taufik itu sedikit. Yang kada dia di dirinya taufik itu lebih banyak. Aksaru minal ilmi. Ilmunya banyak tapi kada dapat taufik. Artinya kada ditulungi Allah jika kita beribadah. Tahu salawat tuh bagus benar. Tasbihnya ada sudah, salawatnya hafal, cuma kada baca. Tahu sudah tipul atas tuh bagus benar. Bukunya ada sudah, ijazahnya ada sudah, baimbai lagi, baimbai berjamaah. Sakalinya mengucik HP. Awalan wa akhiran, dari pemulaan duduk sampai kena bulikan HP jadi kucik. Kenapa kayak itu terjadi? Kada ditulungi Tuhan. Nah nih tuh. Apalagi nih sambungannya. Habiskah? Balik sebelah sedikit lagi. Awaluma yang bagilaka. Nah di sini. Awaluma yang bagilaka anta bekia ala aklika. Pamulaan yang patut engkau tangisi adalah kurangnya akalmu. Kada sampai berpikir aja kita. Kada sampai berpikir, kurang akal. Wallahu a'lam bishawab. Isa sudah ya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم